lesson plan terkait dengan mata kuliah kita, karena kayaknya kalau terkait dengan kebijakan maupun SDA itu udah ada tupoksinya sendiri ya dari BK SDA masing-masing kota kabupaten. Tapi yang bisa kita lakukan terkait dengan pengelolaan SDA, pemanfaatan SDA, paling nggak kita bisa menggugah kesadaran peserta didik kita bagaimana bisa mengoptimalkan SDA di lingkungan masing-masing. Nah, Pak Dr. Ahyani di kesempatan yang lalu juga sempat sharing bagaimana bisa memetakan antara kondisi terkini, konteksnya seperti apa, hingga indikator nanti cara ngukurnya seperti apa ya. Nah, dari matriks yang sempat disajikan oleh Pak Rahyani itu em, bisa dituangkan, diubah dalam bentuk lembar kerja peserta didik ya, instrumen-instrumennya. Nah, kita mau tahu progresnya sejauh ini seperti apa yang nanti akan diimplementasikan atau akan diterapkan oleh para mahasiswa sekalian di peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik yang diampu gitu ya kan. Nah, tadi sudah ada list yang pertama itu eh, Mbak Eni, yang kedua Mbak Enda. Mungkin Mbak Eni atau mungkin ada pengantar dulu dari Pak Ahyani, dipersilakan Pak Ahyani. Langsung saja, Pak Rik. Langsung ya, oke, Langsung saja. silakan. Pak Tibi minta send request untuk ini Pak, share screen. Siap. Oh, oke. Sudah kayaknya, sudah bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang action plan pembelajaran berbasis pemanfaatan sumber daya alam. Di sini saya mengajar di sekolah dasar, tepatnya di kelas 1, tapi di kelas 1 itu IPAS itu belum ada, jadi saya ambil untuk di kelas 4. Lanjut Mbak Endang. Ya, di sini judulnya mengidentifikasi dan mengklasifikasi bentuk tulang daun melalui pemanfaatan kebun sekolah. Hal yang melatar belakanginya kegiatan ini yaitu bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Nah, di sini kebun sekolah itu punya banyak potensi besar yang bisa kita manfaatkan. Di sini saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, tipe investigasi kelompok dengan pendekatan konstruktivistik, di mana siswa bisa belajar langsung melalui kegiatan investigasi terhadap tanaman yang ada di kebun sekolah. Di sini siswa bisa mengenal atau belajar berbagai bentuk tulang daun secara konkret, bukan hanya melalui gambar ataupun penjelasan yang ada di buku pelajaran. Pengalaman belajar ini tidak hanya memperkuat konsep yang ada di buku tersebut, tapi juga bisa mendorong siswa untuk mencari, mencermati, dan mendiskusikan temuan mereka bersama teman-teman di dalam kelompok. Dengan melibatkan mereka secara langsung dalam pengamatan di kebun sekolah, siswa bisa belajar menghargai alam dan memahami pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya hayati, terutama di sekitar mereka, sehingga pembelajaran yang dihasilkan akan tetap utuh juga bermakna. Selanjutnya, tujuan kegiatannya yaitu mampu mengamati dan mengidentifikasi bentuk tulang daun, lalu mengklasifikasi bentuk tulang daun menjadi satu konsep ilmiah.
Sasaran kegiatan di sini ada siswa kelas 4, dengan jumlah 20 orang, dan dilaksanakan di kebun sekolah. Pemanfaatan sumber daya alam ini ada pada tanaman toga, kemudian sayur-sayuran di kebun sekolah, dan beberapa tanaman atau pohon yang itu bisa menjadi objek pengamatan tentang bentuk tulang daun yang itu berada di lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya, langkah kegiatannya yang pertama, diskusi awal tentang bagaimana bentuk tulang daun tersebut. Nah, diskusi awal di sini bisa dimulai dari kelas. Dari kelas di sini bagaimana guru memberikan pertanyaan pemantik seperti, pernahkah kalian melihat bentuk daun yang seperti jari, 5 jari kalian? Nah, di situ ada rasa keingintahuan dari siswa sehingga menjadi pemantik diskusi awal antara guru, siswa maupun siswa dengan siswa. Lalu setelah mempelajari yang ada di buku, itu sekitar bisa 15 menit. Nah, sampai 20 menit. Setelah itu langsung investigasi ke kebun sekolah ya anak-anak, supaya kita lebih paham tentang materi pelajaran, kita langsung ke kebun sekolah. Di kebun sekolah ini mereka melakukan investigasi, mengamati, sampai mereka mendiskusikan hasil dan menyusun laporan. Lalu dari sana bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka, lalu berefleksi secara bersama-sama dan secara individu. Lalu instrumennya ada LKPD di sini, ada rubrik presentasinya, kemudian ada refleksi dari tertulis secara individu itu ada pada pertemuan sebelumnya yang membuat LKPD. Lalu apa sih indikator keberhasilannya ini? Yang pertama, siswa bisa mengelompokkan bentuk tulang daun, yang mana yang menyirip, yang mana yang menjari. Lalu siswa aktif di dalam pengamatan, diskusi, dan presentasi, dan siswa bisa menunjukkan kepedulian terhadap tanaman di lingkungan sekolah. Selanjutnya, ya, dalam kegiatan ini siswa tidak hanya belajar sains secara kontekstual, tapi membangun sikap peduli melalui interaksi langsung dengan alam sekitar. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi bagian upaya keberlanjutan dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, berwawasan di lingkungan, dan siswa akan terbentuk karakter untuk mencintai alam, juga bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Karena hal ini, perubahan itu bisa dimulai dari hal yang sederhana yang sifatnya kecil, baru ke hal yang lebih luas lagi. Selanjutnya, di sini ada analisis potensi. Yang pertama, proses yang pertama persiapan. Nah, di situ ada studi pustaka mini, nah berupa buku tadi selama di dalam kelas. Dan fakta di lapangan juga bisa siswa itu berdiskusi tentang berbagai bentuk tulang daun berdasarkan pengetahuan awal seperti yang saya jelaskan tadi. Bisa jadi dari pertanyaan pemantik. Di situ siswa bisa mengumpulkan informasi. Lalu proses sainsnya apa sih yang didapat? Mengamati, kemudian menanya, mereka mengakses atau mengakses informasi dari sumber belajar seperti buku dan LKPD yang saya bagikan. Lalu apa sih kompetensi yang dikembangkan? Di sana menyampaikan ide awal dari kalimat pemantik tadi, pertanyaan pemantik, maka biasanya siswa itu akan, saya pernah Bu lihat yang bentuknya jari 5 gini itu singkong Bu, daun singkong. Nah, dari situ kan mereka akhirnya bisa menyampaikan ide awal. Lalu yang kedua, proses pelaksanaan investigasi. Nah, di sini siswa secara faktanya melakukan pengamatan langsung terhadap tanaman yang ada di kebun sekolah. Di sini siswa bisa mengasosiasi atau menalar antara apa yang ada di buku dengan fakta di lapangan. Lalu proses sainsnya apa sih di sini? Ada mengamati dan mengumpulkan data. Lalu siswa bisa mengkategorikan atau mengklasifikasikan daun-daun tersebut berdasarkan kesamaan ciri. Sama-sama menyirip, misalkan sama-sama tulang daunnya menjari, tanamannya apa saja,
Lalu kompetensi yang dikembangkan, siswa bisa melakukan observasi ilmiah secara langsung, lalu mencatat dan bisa bisa menyampaikan hasil diskusi dan laporan proses selanjutnya. Di sini siswa mendiskusikan hasil temuan beserta bersama kelompoknya. Yuk Ren, yuk, ayo. Aku lagi presentasi. Maaf ya Pak. Ya. Lalu saya lanjutkan untuk proses sains di sini mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan di sini antara siswa dengan siswa yang ada di dalam kelompoknya. Lalu kompetensi apa sih yang dikembangkan di sini? Yaitu penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Dari di sini mereka berdiskusi, lalu menyampaikannya dalam bentuk tulisan, mencatat tuh, membuat laporan. Di sini siswa bisa bekerja sama di dalam kelompok, juga bisa saling mendengar pendapat dari teman-temannya. Selanjutnya adalah proses selanjutnya presentasi, juga ada refleksi. Di sini siswa mempresentasikan hasil pengamatan dan menerima tanggapan maupun pertanyaan dari kelompok lain. Proses sainsnya tetap mengkomunikasikan juga. Lalu di sini ada juga refleksi. Refleksi itu sudah saya tuangkan juga di pertemuan sebelumnya. Kompetensi yang dikembangkan di sini mampu menjelaskan hasil kerja ilmiah, lalu mengevaluasi diri, serta memberi umpan balik secara konstruktif. Proses selanjutnya adalah ada penanaman nilai dan sikap. Nah, di sini siswa menunjukkan sikap peduli terhadap tanaman yang ada di sekolah. Proses sainsnya siswa bisa saling menghargai dan peduli terhadap lingkungan. Siswa juga bisa menunjukkan tanggung jawab di dalam menjaga lingkungan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan sumber daya hayati. Bagian selanjutnya adalah alur pengangkatan fakta menjadi konsep. Ini suara saya masih jelas? Masih. Ya. Jelas. Tahapan yang pertama adalah di tahap pengamatan awal tadi dengan aktivitas siswa berdiskusi tentang daun. Nah, yang berbeda tadi ya. Lalu ternyata ada fakta yang ditemukan di lapangan. Ternyata daun itu punya tulang yang berbeda. Dengan proses pengolahan fakta atau proses sainsnya mengamati dan menanya dengan konsep yang diperoleh bahwa daun ternyata punya struktur tulang dan ada ciri khasnya sendiri. Lalu tahapan yang kedua tadi investigasi di kebun sekolah, di mana siswa tadi mengamati langsung tanaman tadi, lalu fakta yang ditemukan bahwa berbagai jenis tulang daun itu ada di daun-daun itu berbagai macam, seperti ada menyirip, ada di daun mangga kalau di sini ya, ada di daun nangka, kemudian menjari ada di daun singkong, daun pepaya, sejajar kebetulan ada juga tanaman jagung, ada juga di sini di pinggir sekolah itu ada pohon kelapa, ada juga pohon pinang. Jadi di situ satu bentuk tulang daun. Di sini proses pengolahan faktanya adalah mengamati, mengumpulkan data, dan menanya dengan konsep yang diperoleh. Tulang daun itu bisa dibedakan berdasarkan pola percabangannya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah klasifikasi dari hasil pengamatan. Di sini siswa mencatat bentuk tulang daun dan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan bentuk. Nah, jadi tanaman apa saja sih yang menyirip? Ada A, B, C, D. Tanaman apa saja sih di sekolah yang menjari? Nah, lalu proses pengolahan faktanya menalar. Nah, dari informasi yang didapat, mereka mengelompokkan. Lalu konsep yang diperoleh, tulang daun tersebut bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk utama, seperti menyirip, menjari, sejajar, ataupun melengkung. Lalu ada diskusi dan penguatan. Siswa mempresentasikan hasil kelompok dan guru memberikan penguatan. Tadi presentasi, sehingga di situ peran guru di sana menguatkan dari hasil presentasi. Lalu fakta yang ditemukan
kesamaan struktur memungkinkan ada klasifikasi ilmiah. Di sana proses pengolahan faktanya mengkomunikasikan pada proses diskusi tadi. Lalu penarikan konsep ilmiah di bagian terakhir, guru dan siswa sama-sama menyimpulkan hasil belajar. Jadi tulang daun itu ternyata berperan dalam identifikasi dan klasifikasi tumbuhan. Proses pengolahan faktanya adalah atau proses sainsnya adalah menyimpulkan bahwa bentuk tulang daun adalah salah satu ciri morfologi tumbuhan. Nah, ciri morfologi artinya ciri yang bisa yang bisa diamati secara langsung dan ternyata bisa digunakan di dalam mengelompokkan tumbuhan dalam klasifikasi makhluk hidup. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang apa ya? Jika ada yang ingin menanggapi ataupun Pak Tibi dan Pak Hayani ingin menanggapi, saya persilahkan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Eni? Atau Pak Ahyani mau menanggapi, beri masukan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Eni Maria? Disilahkan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eni sudah membuat desain untuk mengangkat fakta menjadi sebuah rangkaian yang berakhir pada konsep yang diperoleh. Ya, polanya bagus ya, sudah sesuai yang kita harapkan. Ya. Ada pola dari awal sampai akhir, sehingga nanti ada konsep yang ingin diperoleh. Gitu. Saya ingin tanya dulu sebelum mendapat tugas ini, pernah terpikir seperti ini atau belum, Bu Eni? Kebetulan waktu itu saya pernah mengajar di kelas 4 dan saya menggunakan seperti ini, Pak. Jadi siswa itu nggak cukup kalau cuma belajar dari buku, tapi mereka itu Alhamdulillah. dapat benar ada pembelajaran yang bermakna ketika langsung studi lapangan seperti itu, Pak. Iya, Alhamdulillah. Jadi sudah melaksanakan cikal bakal keterampilan proses sains dari awal, gitu ya. Karena apapun kurikulumnya, gitu, kualitas proses yang baik itu tidak akan berubah, ya. Boleh ganti menteri, boleh ganti kurikulum 1000 kali, tapi proses ilmiah seperti ini tidak akan berubah. Karena ini rohnya pembelajarannya ini. Jadi makanya untuk guru itu berdalamlah, berkreasi dengan proses-proses seperti ini. Karena itulah cara yang sementara ini dianggap terbaik dan tidak tergeser oleh pergantian kurikulum itu. Ya. Belajarkan seperti ini itu. Ya. Iya, ini kan sama mau kurtilas, mau mereka belajar di awal ini dari eksplorasi, dari membaca, baru nanti seterusnya seperti itu. Baik, yang pertama terkait tentang kalau topiknya boleh apa saja ya. Ini kebetulan mengambil bentuk tulang daun itu ya. Yang belum disampaikan sebenarnya oleh Mbak Eni, endingnya apa ya? Ending poinnya sebenarnya yang mau disampaikan pesannya itu apa ya? Ke siswa itu. Kalau saya menangkap itu ya, ending poinnya itu adalah keanekaragaman tumbuhan itu. Bahwa Allah menciptakan tumbuhan itu beraneka ragam di alam gitu ya. Salah satu diamati lewat daunnya itu. Karena kalau ini kan masih SD ya. Masih SD
kelas berapa? Kelas 2 ya? Kelas 4. Kelas 4 ya, kelas 4 lah SD. Saya juga lagi membalikan pikiran nih Pak Arif. Membalikan pikiran, mantes-mantesin itu. Kalau SD itu seperti apa itu? Karena sudah apa tangganya sudah terlewati jauh gitu kan. Harus membalikan pikiran, pantes-pantesnya itu kalau SD itu seperti apa itu. Saya ingin menyelami ini dari Mbak Eni itu. Ya, kalau SD ya memang seperti itulah. Eh, jadi investigasinya lebih kepada observasi sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Karena perbedaan utama eh, observasi dengan investigasi kan pada adanya hubungan kausalitas ya. Ada pemikiran tentang hubungan sebab akibat. Itu investigasi. Tapi kalau pada observasi itu cukup mengamati kemudian ditampilkan data-data mentah itu. Itu observasi. Tapi kalau sudah mengkaitkan hubungan sebab akibat, kenapa daunnya yang ini menyirip, yang ini menjadi, nah, atau menyirip tapi kok kecil dibanding yang lain, menyirip ada yang tidak jelas, ya kan? Sejajar ada yang tidak jelas seperti pisang itu. Nah itu udah investigasi karena kita mengkaitkan sebab akibat. Tapi kalau untuk SD jangan dulu lah ya. Jangan ditarik ke sana. Ya. Saya setuju, biarkan dia mengamati morfologi data mentahnya. Itu. Karena kalau mau ditanyakan level S1 atau S2 bisa banyak sekali. Kenapa tulang daunnya begitu, begitu ya. Itu nanti ada bingung lagi. Kenapa menjarinya ada seperti ini, melengkungnya ada yang jelas dan lain-lain. Menyiripnya juga beda-beda itu. Ya, udah nggak usah dulu lah, nggak usah dulu. Ya nanti Mbak ini akan tahu menyiripnya tumbuhan yang besar, yang tinggi ya, di hutan-hutan tropis itu berbeda dengan menyiripnya kayak rumput-rumput misalnya pulutan, babadotan itu agak beda. Ya, agak beda ya. Kerasnya juga beda lain-lain. Ya, itu jangan sampai dilarikan ke sana dulu ya. Jadi maka ending point-nya saya katakan yang penting siswa nanti sampai kepada pemikiran bahwa ternyata tumbuhan itu diciptakan beraneka ragam. Ya. Dia why-nya belum bisa dia, baru what to do-nya. How to do-nya juga belum, apalagi why to do-nya belum nyampe lah. Mengapanya jangan dulu lah. Nanti mereka jadi nggak happy. Disuruh matang terlalu dini itu, malah nggak nyampe itu. Malah sekolahnya nggak happy Pak Arif ya. Males, itu kan ciri-ciri sekolah nggak berhasil. Kalau gurunya rapat, seneng, hore, itu bilang itu. Ciri-ciri sekolah yang belum berhasil. Tapi kalau siswanya sudah humi di sekolah itu baru berhasil. Jadi secara umum Pak Arif, ini polanya sudah benar ya. Nah ini teruskan nanti dengan objek-objek yang lain lah. Ya, yang lebih sederhana juga bisa. Ya misalnya kita sebagai guru ending point-nya ingin membedakan bahwa ada perbedaan daun antara yang monokotil dan dikotil misalnya. Itu kan gampang sekali ya. Kan di sekitar kita juga banyak. Ada daun yang memiliki pelepah, ada yang tidak. Itu kan cuma membedakan itu dua itu udah cukup. Yang punya pelepah, yang punya upih monokotil, yang tidak punya dikotil. Itu juga sederhana. Yang punya pelepah kan banyak. Dari pisang, pinang, kelapa, ilalang, rumput, padi, macam-macam. Itu pasti monokotil karena dia kalau daunnya ditarik punya pelepah yang memeluk batang. Kalau tidak begitu berarti dia dikotil. Kalau mau begitu juga nggak apa-apa, itu juga masih sederhana. Iya. Kalau yang lebih rumit lagi, nanti ke warna daun. Kok walaupun dalam satu pohon warna daunnya beda-beda. Nah, itu agak rumit dikit. Nah, itu investigasi. Karena daun itu kan posisinya beda-beda. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Tumbuhan itu kan, ada yang bawah, ada yang di atas. Pasti warnanya akan beda-beda. Karena nanti terkait dengan klorofil dan cahaya. Yaitu investigasi itu nanti mungkin SMP udah bisa itu. Tapi untuk SD ya cukup dikatakan bahwa ini ada keanekaragaman. Ya. Jadi keragaman ini nanti akhirnya akan teratur, bisa dikelompokkan. Mana yang sama, mana yang tidak. Kan itu saja ya indikasinya. Itu Pak Arif dari saya jadi secara desain sudah on the track
tinggal nanti diterapkan untuk materi lain yang sifatnya lebih, ya kalau nanti udah kelas 5-6 bisa investigasi, bisa menghubungkan sebab akibatnya sederhana, ya silakan. Tapi jika belum ya morfologi saja data mentah itu. Terima kasih Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Yani atas saran dan masukannya. Sedikit dari saya di IPAS ya. Di IPAS ya, Mbak Eni ya. Berarti ya. Iya, Pak. Untuk masuk di mana tuh? Yang bab 1 ya, tumbuhan sumber kehidupan di bumi ya. Betul, Pak. Oke, itu ada bagian tumbuhan, nanti ada fotosintesis, proses yang paling penting bagi bumi. Nanti ada proyek belajar gitu ya, masuk di situ ya. Nah, nanti kalau memang itu ada di bagian proyek belajar yang dibuat, maka harapannya memang ada kemampuan atau hasil observasi dari siswa, apa yang dia dapatkan, dia tahu bahwa sebagai sumber kehidupan di bumi, tumbuhan itu perlu dijaga kondisinya nantinya. Itu sebagai proses keberlangsungan kehidupan manusia dengan menjaga sumber daya alamnya. Itu aja sih mungkinnya dari saya ya. Karena belajarnya di lingkungan sekolah ya. Jadi kalau keluar nanti dibawain kopi itu ngomongin masalah kopi cocok itu semua. Itu aja sih mungkin buat saya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Itu tadi paparan dari Mbak Eni. Kemudian paparan selanjutnya dari Mbak Endang. Disilakan. Terima kasih Pak. Izin share screen. Ya. Di sini pemaparan saya tentang action plan-nya yaitu pembelajaran berbasis lingkungan dengan pengelolaan sumber daya alam di sekitar sekolah. Jadi pembelajaran berbasis lingkungan ini salah satu pendekatan inovatif yang menghubungkan siswa dengan alam sekitar. Jadi rancangan ini untuk siswa kelas 5 mata pelajaran IPAS yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam di lingkungan sekolah. Jadi saya menggunakan pendekatan PJBL. Jadi nanti siswa itu mengamati, menganalisis, terus kemudian mereka merancang solusi untuk menjaga serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi pembelajaran ini tidak hanya mengembangkan pengetahuan tetapi juga keterampilan kolaboratif dan sikap peduli lingkungan. Jadi analisis konteks lingkungannya itu adanya potensi sumber daya alam di sekitar sekolah itu ada kebun, ada sawah, di belakang sekolah itu ada sungai, ada hutan kecil dan sumber daya lokal lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber media pembelajaran langsung. Kemudian tantangannya adanya pencemaran, penebangan pohon, sampah plastik dan penggunaan lahan yang tidak ramah lingkungan menjadi salah satu masalah yang perlu diatasi. Kemudian ada peran masyarakatnya, adanya harus ada kegiatan gotong royong, bank sampah, pertanian organik, dan kegiatan konservasi yang melibatkan komunitas sekitar sekolah. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa tidak hanya memahami konsep pengelolaan sumber daya alam secara teoritis, juga mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari pengalaman langsung mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah lingkungan. Jadi awalnya itu ada sikap menumbuhkan kepedulian, jadi sikap untuk cinta lingkungan dan tanggung jawab. Kemudian mereka mengidentifikasi adanya potensi dan tantangan sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah. Kemudian mereka akan merancang solusinya. Jadi mereka mampu membuat solusi sederhana untuk sumber daya alam yang berkelanjutan. Rancangan aksinya itu yang pertama siswa akan lanjut siswa akan melakukan pengamatan langsung
Jadi siswa itu melakukan observasi ke lingkungan sekolah untuk mengidentifikasi potensi dan masalah sumber daya alam. Kemudian akan ada diskusi kelompok, jadi mendiskusikan hasil pengamatan dan merumuskan potensi serta masalah sumber daya alam yang ditemukan. Kemudian mereka membuat proyek sederhana. Jadi mereka merancang dan membuat poster kampanye, kemudian ada laporan asuransi dan prototipe alat pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian adanya presentasi proyek. Jadi mereka mempresentasikan hasil proyek di depan kelas dalam kegiatan sekolah. Kemudian adanya refleksi pembelajaran dengan menuliskan pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari kegiatan tersebut. Instrumennya yaitu lembar observasi lingkungan, berisi kolom untuk mencatat objek yang diamati, kondisi saat ini, potensi atau masalahnya, ide perbaikan atau pemanfaatannya. Kemudian instrumen ini membantu siswa untuk melakukan pengamatan secara terstruktur dan sistematis. Kemudian melakukan rubrik, eh, kemudian instrumennya rubrik penilaian proyek, yaitu mencakup kriteria penilaian seperti keaktifan kelompok, kreativitas proyeknya, kesesuaian dengan temanya, presentasi kelompok, serta tanggung jawab. Kemudian ada jurnal refleksi. Jadi ada format refleksi individu, ada yang berisi pertanyaan-pertanyaan, apa yang saya pelajari, bagaimana bagian mana yang disukai, apa yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan. Kemudian ini analisis potensi kegiatan pembelajarannya. Prosesnya yang pertama itu melakukan pengamatan lingkungan di sekolah. Jadi fakta di lingkungannya itu banyak lahan kosong, tumbuhan liar, sampah plastik, halaman sekolah. Kemudian proses lainnya observasi langsung lingkungan sekolah. Kemudian pendekatan ilmiahnya mengamati kompetensi yang dikembangkan, siswa itu mampu mengenali potensi dan masalah lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, prosesnya diskusi kelompok tentang hasil selesainya siswa mengklasifikasi, menginterpretasi hasil pengamatan. Pendekatan ilmiahnya atau saintifiknya itu menanya. Jadi siswa terampil bekerja sama dan mengemukakan ide tentang solusi pengelolaan sumber daya alam. Kemudian rencanakan proyek sederhana. Jadi kelompok itu membuat proyek sederhana dengan menanam dalam botol bekas, membuat poster hemat air, membuat tempat sampah dari kardus bekas. Jadi proses lainnya itu merancang proyek lingkungan, kemudian pendekatannya itu mengumpulkan informasi. Jadi di sini kompetensi yang dikembangkan tuh siswa dapat menyusun rencana aksi sederhana yang relevan dan aplikatif. Kemudian pelaksanaan proyek lingkungan. Siswa itu menanam tanaman hias, membuat poster hemat energi, membuat tempat sampah anorganik dan organik, kemudian membuat eksperimen sederhana aplikasi pengetahuan, terus kemudian pendekatannya itu mengasosiasi. Jadi di sini kompetensinya itu siswa belajar melalui pengalaman nyata menjaga lingkungan. Kemudian yang kelima, presentasi proyek. Jadi sini setiap kelompok mempresentasikan hasil karya dan memanfaatkan proyek bagi lingkungan. Kemudian komunikasi hasil, mengkomunikasi proses lainnya itu mengkomunikasikan. Terus kompetensi yang dikembangkan itu siswa mampu menyampaikan hasil belajar secara lisan dan visual. Kemudian refleksi individu, di sini siswa mampu menuliskan apa yang mereka pelajari dan mereka rasakan setelah melakukan proyek itu. Kemudian refleksi pembelajaran, kompetensinya itu dapat menarik kesimpulan, kompetensi yang dikembangkan tuh siswa mampu melakukan penilaian diri terhadap sikap dan tindakan mereka terhadap lingkungan sekitar. Kemudian penguatan nilai dan karakter. Jadi di sini guru tuh menekankan pentingnya cinta lingkungan, tanggung jawab kerjasama, dan kepedulian terhadap sumber daya alam. Di sini ada integrasi nilai karakter dengan cara mendiskusikan nilai dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kompetensinya tuh siswa menunjukkan perubahan sikap lebih peduli, kemudian bertanggung jawab dan cinta lingkungan. Kemudian alur pengangkatan fakta menjadi konsep. Jadi di sini pertama itu tahapannya pengamatan. Jadi aktivitas siswa itu mengamati halaman sekolah dan sekitarnya. Kemudian fakta yang ditemukan banyak sampah plastik, ada lahan kosong, ada tanaman yang tidak terawat. Kemudian prosesnya itu mengamati, ada observasi langsung terhadap lingkungan sekitar. Kemudian konsep yang diperoleh sumber daya alam yang ada di kita-kita itu dapat dilihat secara langsung.
Kemudian tahapan yang kedua itu mengidentifikasi. Jadi siswa itu mencatat apa saja sih potensi dan masalah yang ditemukan. Kemudian fakta yang ditemukan tuh banyak sampah tidak terpilah. Ada lahan kosong bisa dijadikan kebun. Terus kurangnya tempat-tempat sampah. Kemudian proses pengolahan faktanya itu menanya, mengklasifikasi fakta. Jadi mereka tuh mengkelompokkan temuan ke dalam potensi dan masalah. Jadi konsep yang diperoleh itu sumber daya alam perlu dikenali dan dikelompokkan berdasarkan pemanfaatannya dan tantangannya. Kemudian berdiskusi. Jadi siswa mendiskusikan hasil temuan dalam kelompok. Jadi fakta yang ditemukan masalah lingkungan sederhana bisa ditemukan di sekolah. Kemudian prosesnya itu mereka mengasosiasi atau menghubungkan fakta dengan pengetahuan sebelumnya dan mencari solusi. Jadi konsep yang diperoleh itu sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi masalah bagi lingkungan. Kemudian ada eksperimen. Jadi siswa itu membuat proyek seperti kebun mini, poster hemat air, atau tempat sampah. Kemudian botol plastik bisa dijadikan pot tanaman sampah. Terus kemudian sampah itu bisa dipilah. Kemudian prosesnya itu mencoba menerapkan. Jadi melakukan proyek nyata sebagai bentuk penerapan konsep sederhana. Jadi sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan kembali dengan kreatif dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima itu mengkomunikasi. Jadi siswa mempresentasikan proyek mereka di kelas atau dalam kegiatan sekolah. Kemudian proyek itu memberikan solusi bagi sekolah. Kemudian mereka mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil dari proses berpikir secara lisan dan visual. Jadi kompetensinya itu eh, mereka bisa mengkomunikasikan dari hasil eh, diskusi mereka. Kemudian konsep yang diperoleh itu pentingnya peran manusia dalam mengelola sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan. Yang terakhir itu merefleksi, jadi mereka menulis jurnal refleksi terkait apa yang dipelajari dan perasaan mereka. Kemudian mereka bisa belajar dari lingkungan nyata, itu menyenangkan dan bermakna. Kemudian mereka menarik kesimpulan, jadi dapat merefleksikan pengalaman belajar dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi eh, mereka belajar bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dimulai dari diri sendiri dan tindakan sederhana. Jadi kegiatan pembelajarannya itu pertemuan satu itu mengenalkan lingkungan sekitar, kemudian itu merancang pelaksanaan proyek, kemudian presentasi dan refleksi. Jadi nilai karakter yang dijunjung itu ada cinta lingkungan, jadi mereka menumbuhkan rasa sayang dan kepedulian terhadap alam sekitar, kemudian kepedulian, jadi mereka meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, kemudian bertanggung jawab, jadi mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan, kemudian yang terakhir itu membangun kerjasama, jadi mereka dapat berkolaborasi dan menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin ada umpan balik dari Pak Ayani maupun Pak Tibi atau dari teman-teman, dipersilakan. Ya, dari teman-teman mana? Mbak ini kan Mbak ini udah tampil, biasanya lebih plong tuh untuk memberikan masukan. Kalau yang lainnya masih pada mikir ini. Hmm. Ayo Mbak ini beri masukan. Atau yang lain lah, silakan dulu. Nggak ada. Nggak ada? Hmm. Ya, saya dulu Pak Arif ya, bentar ya. Iya, Pak.
Ini Mbak Endang di SD apa SMP apa SMA? Formatnya untuk SD kelas 5, Pak. SD kelas 5. Ya. Saya kalau dari langkah-langkahnya, dari matrik-matrik yang dibuat, ya sudah seperti tadi ya polanya sudah benar. Hanya pada apa ya mungkin pemilihan ininya ya, ya, apa ya level level dari kemampuan ya kompetensi yang disampaikan sepertinya apa nggak ketinggian untuk anak SD ya. Jadi menurut saya pendekatan induktifnya yang harus lebih diperjelas itu, ditekankan induktifnya. Jadi deduktifnya ya itu menjadi tujuan akhir saja bahwa eh, sampah itu mengganggu lingkungan itu misalnya ya. Tapi pada induktifnya itu barangkali bisa lebih dioperasionalisasi lebih lebih fakta itu. Saya beri contoh ya. Jadi pengamatan lingkungan sekolah banyak lahan kosong. Ya. Kemudian dari lahan kosong itu eh, apa siswa sudah bisa mengenali potensi itu ya. Artinya lahan kosong itu mau diarahkan kemana untuk diangkat sebagai awal dari kegiatan ini, gitu. Kalau sampahnya iyalah, eh, banyak sampah plastik gitu ya. Kalau saya cenderung di lingkungan sekolah itu, oke lah, banyak sih yang lain juga banyak lah selain lahan kosong, tumbuhan liar, banyak sampah plastik dan lain-lain itu banyak lah. Yang bangunannya sudah tua, berantakan, yang tidak rapi kan mesti ada ya. Tapi untuk kondisi siswa SD gitu, kita fokuskan saja banyak sampah plastik di halaman itu aja dulu satu. Betul. Karena kalau banyak lahan kosong itu agak berat lah untuk mereka. Nah, jadi biarkan yang mudah saja, yang banyak sampah plastik di sekolah atau banyak sampah di sekolah itu aja, ya umum ya, banyak sampah di sekolah. Kemudian nanti kan ada identifikasi. Nah, di identifikasi tadi kan ada tahapan dua itu. Nanti siswa suruh mengidentifikasi mana sampah plastik, mana sampah organik, mana non organik. Atau satu lagi mana sampah kertas ya biasanya. Jadi kertas kan organik, tapi itu biasanya pemilahannya dipisah jadi tiga. Jadi organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau binatang, daun, ranting, macam-macam itu satu tempat sendiri. Daun bungkus pecel, daun bungkus apa itu. Kemudian kertas juga sendiri karena kalau dicampur nanti kalau mau dimanfaatkan kembali sulit. Terus yang ketiga baru yang plastik, plastik, logam, kaca dan lain-lain. Ya. Nah, kalau siswa udah bisa memisahkan itu udah bagus ya. Syukur-syukur nanti di bagian berikutnya perencanaan proyek sederhana kan ya dari Mbak Endang, eh, mereka suruh milah itu dulu mana yang daun-daunan, mana yang kertas, mana yang plastik. Kemudian perencanaan proyek sederhana, nah ini mau diapakan gitu. Ini level SD loh, level SD. Level SD. Barangkali yang kertas itu kan hanya bisa untuk mainan gitu ya. Kalau untuk dibubur itu kan seperti belum nyampe Terus ya. gimana cara membuat bubur kertas, gitu. Begitu juga yang botol plastik. Paling-paling juga gimana caranya botol plastik bekas mineral itu untuk mainan atau untuk wadah apa itu barangkali mau sampai itulah. Ya belum sampai wah ini kalau dipakai untuk
misalnya menyiram tanaman secara yang tetes itu, sistem tetes itu, misalnya botol-botol mineral itu, kayaknya dia belum nyampe sistem tetes. Jadi barangkali reuse dan recyclingnya juga ya tipe mereka lah, masih tipe mereka. Ya. Kalau yang tadi yang daun-daunan barangkali dia udah nyampe itu bisa ditimbun gitu aja, ditimbun nih udah ya. Mudah-mudahan nanti nyampe bahwa ditimbun nanti ada pembusukan itu. Ya paling disampaikan itu. Tapi kalau untuk yang terlalu berat ya belum bisa, jadi ya, arahnya masih seperti itu. Nah, jadi menurut saya formatnya sudah benar, hanya pendekatan yang lebih operasional, lebih praktis, sesuai dengan level anak SD itu yang perlu ditekankan. Itu saran saya gitu, Bu Endang. Ya seterusnya sudah tinggal meneruskan saja lah, udah benar tahapannya. Yang dicapai juga, itu udah benar. Itu Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Yani. Saya lihat ini kayaknya kalau di kelas 5 ini di bab apa, Bab Bumiku 8, Pak. Sayang Bumiku Malang ya. Bumiku Sayang Iya, Bumiku Malang itu ya. iya. Ah, di sana kan ada panduan Pak Yani tadi menarik itu ya. Kayak misal apa sumber sampah nanti di jenisnya apa, sumbernya dari mana, nanti kalau bisa endingnya solusi ngatasi sampahnya gimana gitu. Nah, kalau tadi misal ada yang masalah daun itu ditimbun, kan tidak menutup kemungkinan ya nanti untuk mengatasi masalah apapun itu. Apakah itu daun, plastik, kertas, solusinya sama sejauh ini, dibakar. Nah, nanti kalau ada yang jawab kayak gitu kan kita bisa belajar dari eh, masalah pengiring ya ketika kita berusaha untuk mengatasi masalah sampah dengan dibakar apa ya angka karbonnya lebih tinggi mungkin mereka nggak akan paham angka karbon itu apa tapi bisa dipahami bahwa nanti dampaknya dari pembakaran sampah eh, bagi bumi kita itu apa. Ah, itu nanti Mbak Endang bisa menguatkan di situ ya. Bagusnya memang di setiap tadi mau di Mbak Eni, Mbak Endang maupun rekan-rekan lainnya ada tagihan akhir atau upaya terakhir kita terkait dengan penguatan nilai dan karakter ya, karakter Ya, cinta lingkungan itu penting itu nantinya. Karena target akhir kita kan bukan untuk untuk mata kuliah ini bukan sekedar kognitif ya. Dan harapannya juga guru-guru sekolah juga bukan kognitif, tapi juga ada afektif sikap terkait dengan nilai dan karakter cinta lingkungan itu nantinya. Bagus itu tadi ditampilkan di bagian akhir tuh penguatan nilai dan karakter terkait dengan bab 8 Bumiku Sayang Bumiku Malang apa yang bisa ditampilkan. Nah, nanti di presentasinya atau di lembar kerja siswanya itu eh, nilai apa atau kesimpulan apa. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa tahu sejauh mana mereka paham tentang nilai dan karakter yang coba kita tanamkan di peserta didik nantinya gitu. Kalau ada yang melenceng ya nggak apa-apa namanya mereka mencoba mengeksplor pengalaman mereka sendiri. Tapi memang nanti guru coba meluruskan terkait dengan hal itu ya. Ini juga buat yang lainnya jangan lupa penguatan nilai dan karakternya dimasukkan nanti di bagian lembar kerjanya ya. Mungkin gitu Pak Yani ya. ya. Jadi benar pembiasaan, pembudayaan dari karakter baik ya. Iya. Bisa terkait dengan eh, dia melihat banyak sampah di halaman tadi ya, muncul karakter baik itu udah bagus lah. Itu aja udah tercapai udah bagus ya. Ya, ya itu Pak Arif. Oke. Masih ada 30 menit terakhir Mbak Fitri jadi presentasi atau Mbak Ani sudah menyiapkan
draftnya sejauh ini dua sudah SD, SMP, yang SMA nggak kelihatan ini Mbak Firly. Ya kan dari tadi kayaknya nggak kelihatan ya. Ya, Iya, gitu. Mas Akbar juga menghilang ini kayaknya ya. Mati lampu katanya Pak tempat Akbar. Iya, salam. Kayak lagunya Nasar aja mati lampu. ada tuh lagunya. Ada, Pak. Oh, Iya, Pak. saking seringnya mati lampu jadi lagu ya. Iya, kayak oh lagunya Ungu, betul, lagunya Ungu. Nasar itu cuma minjem doang itu, copyrightnya tuh Ungu itu, Ungu. Ya, jadi memang kalau kita lihat di mata kuliah kita pengelolaan SDA dan lingkungan, yang lebih kita mau tekankan nilai dan karakter itu ya, cinta lingkungan. Bagaimana sekarang sampah itu jadi isu isu yang hampir di setiap kota itu jadi masalah. Di metro juga sekarang lagi gonjang-ganjing itu masalah sampah itu. Iya, nggak tahu kalau di tempat lain ya. Di Bandung kemarin kita lihat dari laporan Pak Gub, Pak Walinya, sampah menggunung di dekat pasar. Kalau di metro sih udah bisa kita lihat ya. Dekat pasar itu kali, wah udah sampahnya dialirin di situ aja gitu. Nah, kan anak-anak serta didik kita nantinya jangan melakukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Kalau bisa kita cut budaya bersih sedini mungkin dari anak SD yang ada di sini karena nggak ada guru TK ya. Peran orang tua juga penting di situ. Jangan sampai kayak Mbak Endang tadi mengolah sampah, buang sampah di sekolah diajarin supaya buang sampah pada tempatnya. Nanti kelihatan itu ada guru SD-nya menghempaskan sampah sesuka hati gitu. Waduh, karena memori di anak, apalagi yang di eh, anak-anak ya, anak SD, itu apa yang dia lihat, dia tanam, kemudian berupaya untuk di-copy. Nah, kalau inputnya sesuatu yang buruk, kebiasaan itu, maka akan langsung disalin sama mereka. Ketika mereka dilarang, pasti akan timbul pertanyaan nantinya. Kenapa kok bapak itu buang sampah di situ, saya nggak boleh? Gimana coba kita menjelaskannya? Kalau kita sendiri tidak bisa menjadi contoh nanti. Mbak Ani belum nyusun untuk tagihan ini, atau Mbak Fitriani belum nyusun untuk draft projectnya, ngobrol nanti sama Mbak Endang dan Mbak Eni. Itu konsepnya ya. Tadi baru konsepnya ya, belum dituangkan dalam bentuk lembar kerja peserta didiknya ya. Jadi tinggal apa yang sudah diutarakan tadi itu dioperasionalkan dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Gitu. Oke, kalau belum ada yang dipaparkan ya sudah ya Pak Yani ya. Ya, jadi ya PR itu tetap jadi tagihan. Iya, Ya Ani, karena Mbak Ani dan nilai lain-lain. akhirnya dari situ Pak ya. Mbak Nilai Fiani akhirnya kan dari situ. kekuatannya dari situ. Diharapkan besok jangan yang SD lagi itu. Kalau yang SMP, SMA, kayak kata Pak Arif tadi seperti apa. Karena kalau pada SD tadi kan lebih pada pembiasaan. Kita tidak menuntut konsep ya yang terlalu rumit ya. Yang penting dia ngerti sehingga menjadi sadar, dari sadar terbiasa itu loh. Itulah karakter. Inginnya kan begitu ya. Ya.
Ya kalau di SMP SMA barangkali nanti lebih dari itulah ya. Apalagi Pak Rep. Eh, biar nanti rekan-rekan yang ada di sini mungkin kendalanya bayangkan tugasnya seperti apa gitu. Nah, ada contoh baik itu dari Mbak Eni, Mbak Endang Iya. gitu. Nanti Mbak Eni, Mbak Endang sudah kerangka pikirnya sudah oke, tinggal dioperasionalkan nantinya gitu. Nah, teman-teman nanti di pertemuan ke depan nggak akan tampil lagi, tapi yang ditagih adalah sisi operasional dari konsep pemikiran itu. Karena pola pikir sudah coba dijelaskan tadi Mbak Endang, Mbak Eni, alur berpikirnya seperti apa. Ya, kisi-kisi operasionalnya tadi sudah ada. Ada masukan tadi contohnya dari Pak Yani terkait dengan pengelolaan sampah sampai batas mana sesuai dengan tahap perkembangan peserta didiknya. Nah, nanti teman-teman yang lain kebetulan ini SD udah maju semua, ya kan? Tinggal SMP sama SMA nih. Nah, SMP sama SMA tentu sekarang fasenya bukan cuman sekedar pembiasaan. Nilai karakter oke, tapi pengetahuannya juga harus mulai dibangun. Nah, target LKPD-nya atau LKS-nya itu pasti beda dengan yang SD. Ya, kalau lihat buku-buku panduan, buku-buku pegangan di Kumar, bacanya aja udah enak itu. Kita bisa langsung bisa nentukan mana yang mau kita tarik ke nilai dan karakter yang dibangun. Contoh-contoh LKPD-nya yang simpel seperti apa, tinggal disesuaikan dengan target kita terkait dengan pengelolaan SDA. Dan bentuk penilaiannya boleh jadi yang otentik atau kinerja Pak Arif ya. Iya, Jadi betul. nanti bisa jadi bu gurunya ketika datang duluan itu sengaja buang sampah gitu di beberapa tempat di bangku-bangku siswa itu. Siswa mana yang peduli mengambil plastik dari tempat bawah tempat duduknya itu. Nah itu dinilai gitu. Ya diam-diam dulu itu. Nanti Iya, kalau sudah berapa kali diumumkan. Ternyata yang selalu membuang sampah yang ada di meja di bangkunya atau di mana diselipkan itu si A B C D, yang baru iya, 2,5 baru ini, yang kerja sama kali ini itu kan nanti jadi pembiasaan yang baik gitu ya. Ya penilaiannya begitu nanti ya, iya, tidak pertanyaan-pertanyaan nanti tidak bisa menjadi karakter karena ini masalah sikap ya. Saya kira itu iya. tambahannya dari saya Pak Arif. Oh, iya. Atau kalau dari kata Pak Yani tadi kita kayak main game ya, berburu sampah ya. Nanti ada indikator jumlahnya berarti. Jadi nanti misal ada jenis, sumber, jumlah, solusi gitu. Bisa ditambahin satu. Tadi kita udah ada masalah apa eh, jenis dan sumber misal kayak botol sumbernya dari plastik, solusinya gimana? Nanti ada sampah paper bag dari kertas, solusinya gimana? Nanti kalau ada kolom lagi tambah jumlah ya, berarti memang mereka harus berburu di situ. Ya sekalian bersih-bersih lah. Kalau dulu ada kegiatan Jumat bersih ya sekalian diagendakan situ. Saya nggak tahu sekarang apa di sekolah masih ada ya. Selain senam pagi, Masih, Pak, kebiasaan ada Jumat kebia bersih ada. iya, selain kebiasaan apa Masih, sehat Pak. anak Indonesia yang sekarang ada senam tiap paginya, kalau bisa senam ya, kebiasaan sehat anak Indonesia itu ya, nah, itu ditambah gitu. Rewardnya, oh, biasanya kan kalau anak SD perlu reward ya. Iya, dikasih kopiko. Kita lihat nanti treatment dia terhadap bungkus kopikonya gimana gitu. Ternyata itu nambah, tapi dia data. Oh ini tambah, saya dikasih permen tambah satu berarti. Oh berarti itu sudah ada peningkatan lagi gitu. Dia makan sampahnya masuk ke indikator sampah berarti kalau dia udah buka bungkus permennya gitu ya. Jadi tagihan ke depan buat teman-teman mahasiswa, lembar kerja peserta didiknya harus ditampilkan. Gitu ya. Nah,
karena ini Mbak Endang dan Mbak Eni sudah, kita minta lihat yang lain besok progresnya gimana. Karena kita nggak mau apa point of view-nya cuman ke satu dua orang. Mungkin kalau Mbak Endang, Mbak Eni sudah paham, sudah ngerti, yang lain mungkin ada yang salah paham atau mungkin ada yang gagal paham gitu ya. Nah, kami tahu kondisi salah paham dan gagal pahamnya dari mana? Ya dari presentasi teman-teman semua gitu ya. Mungkin itu Pak Yani. Oke, ya Oke. cukup. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian atas diskusi kita hari ini. Nanti akan ada tagihan di pertemuan ini terkait dengan LKPD atau LKS yang akan dipaparkan di minggu depan. Gitu. Jadi nggak akan mungkin terselesaikan tugas eh, minggu depan kalau LKPD-nya nggak selesai. Gitu ya, diselesaikan dulu tugas-tugasnya supaya ke depan itu benar-benar punya bahan kita. Kalau nggak gitu ya berarti akan minus 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 terus tagihan proyek kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita cukupkan Pak Yani ya. Oke, Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Waalaikumsalam kasih Pak Yani, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Tibi. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Sama-sama.